gimana Pak Ustadz? Tadi jadi sekali lagi memperbaiki diri itu ada 3 nih yang utama. Tadi memperbaiki fisik, perilaku dan hati. Tadi baru sampai fisik. fisik. Nah, fisik pun ada batas-batas syariat. Jadi ada yang boleh diperbaiki, ada yang tidak. Misalnya yang nggak boleh. di dalam, tadi itu yang bibi, maaf, yang kalau sumbing, itu boleh. oke, misalnya atau mungkin ada, yang habis kecelakaan ya. wah iya, itu operasi plastik hancur, boleh. nah itu, Cari oplas ember boleh. buat operasi plastik, buat ya kan plastik, bisa aja. Habis kebakaran, habis kena, mudah-mudahan teman-teman, ya mudah-mudahan segera diringankan yang di Semeru ya, mudah-mudahan. Mungkin karena awan panas segala macam, oke, it's okay. Tetapi ada yang di dalam syariat jelas ditegaskan, misalnya mencabut habis bulu mata. Enggak dicabut habis dong Pak Ustadz, emang ada yang cabut sampai habis? Ada, dicabut terus di ini lagi, ditanemin lagi. Oh ada? Kalau sekedar dirapikan boleh. Oh rapikan boleh. Boleh, tapi kalau mencabut habis nggak boleh. Bayangkan kalau cabut habis nanti kayak Casper kayak ini kan, itu semuanya. Memang itu semuanya, ya dari tuyul. Dan dari sisi inilah maka sekali lagi ada batas. Termasuk misalnya nyemir rambut apa nggak boleh? Boleh, kecuali hitam. Hitam pun bukan datiah. Artinya larangannya. Nyemir rambut boleh, tapi hitam. Hitam ada larangan. Kenapa? Karena memang ada hadisnya. Walaupun sahabat pernah suruh nyemir hitam, tapi ada tujuannya. Ketika mau perang. Ketika mau perang, kok banyak sahabat yang sudah mulai meninggalkan dunia hitam. Maksudnya sudah mulai memutih maksudnya. Maka oleh Nabi, mosok mau perang kok pasukannya udah putih-putih. Disemir untuk keperluan perang. Dan dalam tujuan tertentu boleh. Karena haram itu ada 2, lidatihi, ligoirihi. Lidatihi itu ya karena memang babi itu dalam segala bentuknya nggak boleh. Ya. Jadi jangan berdalil ini yang dilarang kan dagingnya, ini minyaknya nggak apa-apa, giginya, rambutnya nggak boleh, tetap nggak boleh. Nah itu ada yang ligoirihi, misalnya karena semir tadi karena memang hitam, tapi karena kepentingan tertentu monggo saja. Itu dari segi fisik. Yang kedua perilaku. Coba Pak boleh nggak dipotong? Jadi gini. Saya ulangi nih, karena ini perempuan-perempuan ya, ngerubahnya ini kita kan kadang sekarang suka maaf lebay. Kalau misalkan tadi kecelakaan atau memang cacat, diperbaiki tapi sesuai. Tapi kalau misalnya merubah, misalnya sekarang saya dari Cici Tegal menjadi Sophia Lacuba, kan berarti dirubah. Nah itu kan juga nggak boleh lah gitu. Itu nggak boleh ya. Kadang orang kan suka lebay, maksudnya gini. Nggak boleh, kasihan Sophia Lacubanya soalnya. Kalau saya ingat, jadi gini, muka kan udah kotak, terus kan diginiin, terus ini hidung dimancungin, ini dikasih kelopak. Sehingga kita jadi yang Melayu dari misalnya dari Cina menjadi kayak India gitu, kan itu jadi berubah. Nah kalau itu termasuk yang nggak boleh ya Pak? Nggak boleh, tapi maksud saya kalau hanya ikhtiariah itu boleh. Pakai sunblock biar nggak terlalu hitam, nggak apa-apa, boleh aja. Dandan tuh boleh, pakai parfum boleh nggak? Boleh, nanti ada batasnya. Berlebihan. Nah, jadi baru 100 meter udah kelihatan kayak jenazah lewat. Wah, itu ya. Itu yang nggak boleh. Ya. Tapi kalau cuma mandi pakai sabun wangi ya boleh lah. Maksud pakai deodoran boleh lah gitu. Ya itu bagian itu. Jadi dalam batas-batas tertentu ada itu. Itu secara fisik. Oke. Ini kan banyak yang perlu diperbaiki ya. Mbak Cici ya? Banget. Namanya resolusi, entah itu fisik, hati, dan perilaku segala macam. Kita mungkin flashback sama Mbak Cici, saat Mbak Cici belum menggunakan hijab gitu kan. Ini kan merupakan resolusi juga waktu itu mungkin dari tahun sebelumnya ke tahun berikutnya berhijab. Itu perjalanannya atau mungkin apa triggernya sampai Mbak Cici, ini waktunya berubah nih? Iya, jadi gini, memang orang perjalanan seseorang itu pasti ada mentoknya, ya. Nah waktu itu sebetulnya secara tidak sengaja saya berkumpul dengan teman-teman yang emang teman pengajian ya. Waktu itu saya masih belum berhijab, tapi teman-teman sudah berhijab gitu ya. Kemudian pada saat ngaji itu kan kita dikeluarkan ayat-ayat tuh bahwa kalau perempuan itu harus nutup aurat gitu ya. Nah disitulah mulai tuh goyang gitu ya. Nutup aurat lah, gue kan pelawak. Kalau gue nutup aurat nanti mulut gue nggak bisa bocor dong gitu. Sementara pekerjaan cuman itu, nggak bisa yang lain gitu kan. Nah itu mulai goyang, udah mulai goyang. Akhirnya terus ya udah. Aku berdoa gitu, minta petunjuk. Kalau misalkan emang saya ada kerjaan lain yang memang hasilnya juga sama, ya udah saya ke situ. Nah tapi kalau enggak terus gimana dong gitu. Nah nggak lama singkat cerita, lagi berdoanya gitu, ternyata dapat tawaran waktu itu sinetron religi. Yang pertama saya itu ialah Kiamat Sudah Dekat. Nah sama Pak Haji Deddy Miswar. Saat itu tuh saya lagi jadi pelawak, tapi saya disuruh jadi peran yang serius. Nangis-nangis jadi orang miskin gitu kan.
Nah, itu saya merasa keajaiban Allah gitu. Karena mungkin karena berdoa terus minta petunjuk, saya udah pasrah sepasrah-pasrahnya. Sampai dibukakan pintu. Sampai saya mikir gini, kalau emang saya harus keluar dari dunia ini gitu, ya udah deh, tabungan gue kan masih ada gitu. Mungkin saya bisa hidup dengan tabungan, mungkin setahun 2 tahun sambil saya cari kerjaan yang lain gitu. Ternyata dapat itu, terus yang amazingnya lagi, Ci tapi lu berkerudungan katanya. Loh saya lagi belajar kerudungan nih Pak Haji. Ya udah cucok deh lo deh kan daripada gue pas banget. Dan waktu itu ternyata sinetronnya meledak, akhirnya orang tahu bahwa saya udah berhijab. Ya udah setelah itu kayak terseleksi gitu. Cimang lo benar udah berhijab? Iya. Tapi setelah itu saya juga merasa jadi tenang karena alhamdulillah ternyata saya dengan berhijab masih bisa berkegiatan, masih dan ternyata Allah diberikan jalan ya, artinya betul. Karena janji Allah itu orang-orang waladina jahadu fina lanah dianahum subulana. Siapa yang mau sungguh-sungguh untuk menuju satu kebaikan, Allah bukakan jalan itu. Tidak hanya dari satu pintu. Betul. Makanya dalam surat An-Nisa sampai 3 Nisa 100 itu orang yang mau menuju jalan Allah, sesungguhnya bumi Allah itu luas, rezeki Allah itu luas. Dan yang tidak disangka-sangka. Betul. Otak kita tuh nggak nyampe pada saat itu. Saya mikirnya cuma hanya keluar dari dunia ini gitu ya. Dan terus ternyata Allah kasih kayak gitu. Terus alhamdulillah jadi teman-teman pengajian yang lainnya yang tadinya juga pada segini-segini, mereka lihat hidup lo kayaknya ketantang amat sih. Malah waktu itu maaf sinetron saya meledak, terus sayanya juga jadi ikutan meledak karena orang tuh ngelihat perubahannya itu ya. Terus menjadi kayak apa ya, kayak ikon di mana-mana tuh diundang sampai berpuluh-puluh kota hanya untuk talk show. Bahkan saya jadi model hijab sampai saya gini, nggak salah Mbak, aku jadi model hijab, gue kan nggak cakep, gue kan nggak tinggi gitu, saya kan bukan model. Mbak, gue tuh nyari tokohnya tuh elu, jadi bukan karena kamunya tuh jadi model, enggak. Tapi memang gitu. benar, Cici Tegal lu nggak cakep. Itu bener Enggak. Bener sih. Yang kita nanya ya Pak Ustadz bukan, ya. yang mau Allah marah loh bagai. Bukan, kayak aku gitu, cuma ciptaan nanya. Allah Yang saya loh. tanya sebenarnya bukan inti itu, Tegalnya itu loh. Karena banyak orang dikira betul-betul dari Tegal. Enggak, bukan. 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 Jadi nggak punya darah kelahiran, nggak punya etnis. Tapi kok bisa logat Tegal? Waktu itu karena saya ada Parto, terus di Mas Parto, Patrio, dipasangin. Nah kita kan namanya sesama pelawak ya, kalau misalkan aku nggak ngimbangin beliau, aku jatuh dong. Jadi aku izin, tau boleh nggak gue jadi Tegalnya perempuan? Oh boleh Mbak, monggo. Udah aku bak ke dia. Ternyata meledak, terus orang semua TV maunya kayak gitu Mbak, kayak gitu. Tapi kalau sekarang disuruh menjadi Cici Tegal lagi dengan hijab nggak masalah kan? Nggak masalah. Dengan kan logat Tegal omongan nggak masalah doang. kan? Iya. Makanya kalau orang sudah memproses untuk menuju lebih baik, itu sudah oke banget. Yang penting sudah mau menuju proses itu. Nah kejadian nih sama saya nih ya. Jadi kan saya sekarang lagi bukannya riak, maaf ya. Misalnya kasih contoh aja, saya lagi pengen banget gitu ya ngafalin Quran. Kan mulai dari juz 30. Nah kalau udah otaknya kayak begini kan udah bebel ya. Akhirnya ada nih teman-teman saya berkumpul, dia tuh jadi menghafal. Tapi dia sehari tuh cuma 2 ayat. Nah Medi itu dia gini, kapan selesai nih kalau begini nih, kelamaan gitu. Saya bilang, sekarang kalau misalkan kita disamain sama orang anak bocah yang sehari bisa selembar 2 lembar, otak kita nggak bisa. Saya aja kan tersengal-sengal gitu. Nah, dalam rangka proses tadi gitu ya, saya cuma ngafalin dua ayat. Terus tiba-tiba misalkan umurnya nggak nyampe gitu ya. Nah, apakah itu udah termasuk proses? Niatul mukmin khairu min amalihi. Niatnya orang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Ternyata tidak bisa bangun karena capeknya. Nggak jadi tahajud. Nggak jadi tahajud. Malaikat mencatat sama dengan kita tahajud. Masya Allah. Kita mau haji, sudah nabung. Karena ada beberapa jamaah saya haji, sudah siap berangkat, tapi pandemi. Meninggal kemarin. Sudah dihitung sama dengan haji. Masya Allah. Karena dia sudah memproses ke sana. Saya sudah niat haji, tapi belum daftar. Lah itu belum niat. Jadi kalau niat itu sudah menuju proses tadi. Nah, jadi usaha untuk menghafal Quran itu, kalaulah dia belum selesai sudah dihitung sama dengan penghafal. Luar biasa. Itu tadi niat berubah untuk menghafal Al-Quran, sekarang udah sampai mana? Iya, alhamdulillah. Nggak apa-apa, yang penting kan ada niat, ada usaha segala macam. Al-Ma'un. Tapi nggak apa-apa. Itu kan step by step kata New Kid on the Block. Ya itu. Step by step. Baby. Kenapa jadi nyanyi? Ayatnya latar kabunna tobakan atobak. Sungguh kalian semua harus meningkat setingkat demi setingkat. By proses take time.
Ya. Perubahan itu by proses, take time. Artinya dia mau berubah step by step. 2 ayat jauh lebih bagus. Ya. Loh, 2 ayat per hari berarti 1 tahun dia 700 ayat loh. Iya. Udah luar biasa. Kalau itu nggak Amin. ya, makanya kalau kita nggak mau melangkah tidak akan nyampe. Pada saat keadaan kayak begitu, aku tuh nangis-nangis ke teman-teman yang dekat gitu ya. Pada saat emang gua udah lama nih nggak syuting, sekalinya ada modalnya kayak begini, itu kan gila gitu. Aktingnya bagus banget ya. Ulang gimana? Nah, itu